stress level mereka tinggi sebenarnya. Karena revenue tidak tercapai, target makin tinggi walaupun kita bilang ada pandemi seperti ini. Listen. Welcome back, Healthy People. Balik lagi sama gue Paul di sini, dan kali ini gue bawa narasumber seorang karyawan yang bisa membagi waktunya antara pekerjaan dia dengan hobinya, yaitu nge-gym. Langsung saja. Ya, thank you Paul. Thank you udah ngundang saya hari ini ke sini. Jadi perkenalkan Healthy People, nama saya Lukas. Saya hari ini diundang untuk sharing sedikit tentang bagaimana saya bisa membagi waktu antara hobi dan pekerjaan saya. Saya di dunia industri sebenarnya sudah bekerja lebih dari 15 tahun, rasanya udah tua ya kayaknya, udah tua juga. 15 tahun, jadi saya mulai dari industri manufacturing untuk FMCG dan berlanjut ke trading karena itu ada hubungannya dari FMCG juga. Dari FMCG biasa kita dari manufacturing, kita ada distributionnya juga berhubungan dengan logistik. Itu pun sekitar 8,5 tahun, dan waktu itu ada opportunity juga sebenarnya untuk bekerja di luar sebenarnya. Dan pada saat saya balik, saya ingin fokus lagi balik pada logistik, operation, dan sebenarnya pada saat saya balik ke Indonesia ini, saya mulai di logistik, transportasi, dan pergudangan. Itu di sana saya industrinya agak berbeda, bukan FMCG juga, tetapi industri berat ya, kayak industri mining. Dan juga setelah itu saya masuk ke corporate, untuk corporate lebih ke strategi, ke project managementnya, dan sekarang saya menghandle di operationnya. Di operation selama kira-kira ya 1,5 tahun lah belakangan ini saya handle operationnya. Banyak sih intriksnya, ternyata berbeda dengan kita duduk di corporate strategi dengan operation, karena kita harus melihat di lapangannya seperti apa, dan itu memakan waktu banyak. Dan kadang-kadang time management kita sebenarnya harus benar-benar kita bisa bagi, terutama di kondisi-kondisi seperti saat ini. Itu yang benar-benar kita harus tahu bagaimana cara membagi the right time management untuk agar kita selalu sehat juga, selalu maksudnya tidak burn out lah dalam pekerjaan kita sehari-hari. Jadi sehat fisik, sehat jasmani juga ya? Amin, masih sehat juga, asal jangan kita stres juga, terlalu banyak stres juga kita ntar jadi beban pikiran. Terutama pada saat ini sebenarnya salah satu resep untuk menjaga kesehatan adalah keep happy to stay healthy. Gitu. Jadi fisiknya terjaga, mentalnya juga terjaga. Oke. Nah, gue pengen nanya nih. Sekarang kita lagi masuk masa pandemi seperti ini nih. Ya kan? Apa sih bedanya waktu bekerja sebelum masuk masa pandemi dan setelah masuk masa pandemi seperti ini nih? Bedanya tuh seperti apa? Pasti lu kan ngerasain bedanya dong. Iya. Kan? Nah, sekarang apa sih bedanya? Sebenarnya kalau kita waktu sebelum pandemi, kita kan emang kalau yang namanya orang bekerja di kantor biasa kita bisa 9 to 5, 9 to 6, or 8 to 6, 8 to 5, tergantung dari pekerjaannya. Kadang-kadang kita harus lembur. Itu sebenarnya lebih kaku dibandingkan sekarang, tetapi karena semua industri terkena dampaknya, jadi kita harus mulai new normal. Jadi semua orang harus memikirkan bagaimana sih cara kita bisa beradaptasi. Kalau saya lihat sebenarnya sekarang, kalau yang sekarang berbedanya adalah saya kerjanya lebih lama, jujur aja lebih lama, bingung jadinya. Bisa sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Kadang-kadang masih ada meeting, masih ada koordinasi, karena ternyata untuk challenges-nya mungkin bukan hanya untuk saya ya, tetapi untuk semua orang yang di pendengar kita, sama teman-teman kita yang di rumah, terutama yang sudah memiliki keluarga.
mereka terutama di rumah itu gangguannya lebih banyak, distractionnya daripada di kantor. Kalau dulu di kantor, kalau di kantor kita bisa lebih fokus. Kalau di rumah ada yang punya anak, lagi masak, lagi ya kan? masak, ada suami, apalagi semuanya WFH juga mungkin ya. Jadi semuanya distraction di rumah. Apalagi sekarang harus mengajar anak juga di rumah. Nah, bingung juga kali orang tuanya yang dulu biasanya suka bekerja, sekarang udah bekerja juga iya, Ngurus anak juga ngurus anak juga iya, ngajar anak juga iya, jadi kayak guru les juga iya, semuanya jadi satu gitu. Berarti situlah talentnya harus diasah ya Iya, sebenarnya. jadi kita ngomongnya time managementnya harus benar-benar dijaga sebenarnya. Dan koordinasinya emang agak-agak susah untuk kita, tetapi kita usahakan kalau bisa untuk work from home kita ada waktu yang kita dedikasikan, yang kita tahu oh ini waktunya, kan pasti udah tahu nih schedule-nya seperti apa. Jadi kita tahu schedule-nya bagaimana, kita atur juga dan kita komunikasikan juga ke teman-teman kantor kita, ke atasan kita. Jadi mereka juga paham kondisinya bagaimana begitu. Oke. Nah, sekarang kan pasti kan lu lebih banyak kerja di rumah. Iya. Tapi kan nggak untuk kemungkinan ada satu hari lu harus ke kantor. Iya. Nah, biasanya untuk menjaga sanitasi diri lu, itu saat dari rumah mau ke kantor maupun dari kantor mau pulang ke rumah itu seperti apa? Saya sih kita ada kalanya waktu masa pandemi ini masih ada shiftnya WFH, WFO ya kita ya, work from office, work from home. Tetapi pada saat saya coba work from office, karena mungkin udah terlalu lama kita WFH nih. Jadi kadang-kadang kita udah 4-5 jam duduk di kantor, rasanya berbeda. Ada perbedaannya. Mungkin udah, kalau dulu kita duduk 8 jam kayaknya nggak masalah, tetapi sekarang kita duduk misalnya baru 2-3 jam kayaknya udah bosen gitu. Kita harus keluar jalan. Mungkin kebiasaan di rumah udah seperti itu. Jadi harus ada aktivitasnya. Jadi kita sebenarnya, kalau yang saya saranin biasanya, apalagi yang selalu berkutik di depan laptop ya, jadi kalau bisa every 2-3 hours, atau kalau ada break, kalau within meeting, kalau bisa jalan, keluar, lihat jendela, lihat pemandangan, keep your sanity right. Atau enggak ya. Caranya lu seperti apa buat sanitasi diri lu? Biasanya orang kan pakai masker, pakai apa. Nah, lu dari rumah ke kantor dan dari kantor ke rumah lu itu apa yang lu bawa? Apa yang lu pakai? Untuk sekarang bawanya rempong sih, bener jujurnya kita ngomong rempong sih, kayak kita mau pergi piknik. Masker di bawah, hand sanitizer di bawah, disinfektan di bawah. Kadang-kadang kita udah keluar, misalnya kita nyetir nih, keluar mobil, mundurin mobil, udah keluar nih, ada yang ketinggalan, mikir apa yang ketinggalan, baru sadar masker ketinggalan, karena kita kan emang nggak terbiasa pakai masker di dalam rumah, tetapi pas kita keluar kadang-kadang lupa maskernya, kita udah taruh di sana, tetapi karena kita buru-buru terlalu banyak barang yang harus kita bawa, itu bisa tertinggal. Jadi saran saya kalau bisa ada cadangan masker, cadangan hand sanitizer, taruh aja di tas yang biasa kita selalu bawa, jadinya langsung kita bawa, kadang-kadang ketinggalan, tetapi di dalam sini ada, aman gitu. Nah itu. Tapi itu suruh pakai hand sanitizer dong? Hand sanitizer pakai, di kantor juga pakai, tetapi saya juga melihat banyak orang yang hand sanitizer sekarang jadi kayaknya adiktif. Oke. Tiap meeting, kadang-kadang kalau offline meeting nih ada hand sanitizer di meja. Tiap berapa menit dia pompa. Saya mikir ini bukan body lotion atau hand lotion ya. Ini ada alkoholnya, keringkan tangan. Tiap berapa menit pakai, tiap berapa menit, mungkin jadi kita ngomongnya parno. Jadi mungkin dia di endorse kali. Think positif aja. Iya. Kan, mungkin dia di endorse. Di endorse. Di kantor nggak ada yang lihat juga sih, meeting room nggak ada yang lihat. Tapi lama-lama maksudnya tangan kita juga rasanya kering sih kalau pakai hand sanitizer terus gitu. Karena kan di alkohol ya. Oke. Nah, sekarang apa sih yang lu kerjain selama WFH ini gitu loh? Pasti kan ada kerjaan yang lu bawa dari office untuk WFH. Nah, biasanya tuh lu handle apa? Kalau sekarang kan yang terakhir yang saya handle adalah operation. Operation ini sebenarnya ada challenges-nya, karena yang tadi saya bilang di awal-awal pas introduction, beda kita duduk di strategi, kita duduk di maksudnya di logistik, di management office, dan operationnya ini sendiri kita harus benar-benar hands on, karena kita tidak bertemu dengan tim di lapangan dan kita tidak bisa traveling juga. Itu yang ada kendala di
sekarang ini. Jadi kita harus benar-benar duduk, set meeting dan diskusi dengan mereka, apa sih yang mereka kerjakan, update-nya apa. Soalnya kita kadang-kadang di update kita nggak ada visibility-nya, jadi kita kadang-kadang nggak terlalu nangkep. Jadi kita harus dijelaskan, benar-benar dijelaskan, oh hari ini saya misalnya operation A bertemu dengan ini, outputnya apa, terus next stepnya apa. Jadi benar-benar harus dijelaskan. Soalnya kadang-kadang kalau cuma secara brief aja mungkin kita dapat secara garis besar, tetapi Ya detailnya nggak dapat ya. detailnya nggak dapat. Karena kadang-kadang kalau kita masih bertemu di kantor, kita bisa tanya, oh yang ini tadi ketinggalan informasinya apa ya, ya gitu. Jadi kita masih bisa langsung approach orangnya. Sekarang kan susah, kadang-kadang kita mau telepon lagi, taunya dia lagi ngurus anak, lagi masak atau lagi pergi kemana gitu. Kita kan jadi agak terhambat gitu untuk informasi apanya, Update-nya ya. update-nya sama informasi flow-nya juga agak terlambat. Dan sekarang kebanyakan operation saya handle-nya dari Sabang sampai Merauke. Jadi tim saya sebenarnya tersebar di luar kota semua. Jadinya susah juga bertemunya gitu loh. Kitanya mau ke sana juga susah karena sekarang semuanya bepergian harus ada swab test, harus ada segala macam, dan sekarang swabnya juga cuma berlaku berapa hari aja. Jadi tiap kita pergi ke beberapa daerah, kadang-kadang kita ke daerah yang agak-agak kota kecil gitu, agak susah untuk mendapatkan swab testnya dibandingkan di kota besar gitu, karena banyak rumah sakit kan. Nah itu. Oke, paham. Nah sekarang kalau lu bandingin antara WFH sama WFH, stress levelnya pasti beda. Iya kan? Berbeda, ada perbedaannya. Kalau WFH kita nggak ketemu orang, kita kan namanya manusia, makhluk sosial nih, kita harus bertemu dengan orang. Sekarang kita kayaknya kerja sendiri di dalam, nggak ada interaksi, nggak ada teman yang merasa sepenanggungan atau bagaimana gitu. Itu juga meningkatkan stress level. Oke, itu pertanyaan gue. Jadi stress levelnya lebih tinggi mana antara WFO dan WFH? Sebenarnya tergantung dari di bidang mana dan di role yang mana. Kalau menurut saya, kalau sekarang di operation lebih stress levelnya lebih tinggi di rumah dibandingkan di kantor. Karena di kantor kita masih bisa koordinasi, langsung kita telepon, langsung kita itu mereka langsung ada. Tetapi kalau misalnya di strategi office bikin financial atau itu, mereka kadang-kadang bekerja karena mereka bikin planning, mereka bisa bekerja dimanapun juga. Dan mungkin untuk kalau sales dan marketing ada kendalanya juga, karena sekarang kalau sales marketing mereka kan harus bertemu orang. Itu yang agak susah, challenging juga. Orang juga belum tentu mau terima tamu. Betul. Nah, sementara kita di perusahaan kita in terms of kita ngomong komersial ya. Komersial kan kita ada operation, ada sales juga nih. Tim salesnya ini harus maju, harus mencari penjualan. Bagaimana mencari penjualannya? Itu yang meningkatkan stress level mereka tinggi sebenarnya. Karena revenue tidak tercapai, target makin tinggi walaupun kita bilang ada pandemi seperti ini, tetapi itu yang membuat mereka lebih stres karena tidak bisa bertemu orang. Kadang-kadang kita lewat video call, mau lewat telepon bisa iya saja, tetapi kalau kita meeting offline kita bisa lihat reaksi muka mereka seperti apa sih ketika kita menjelaskan, apakah mereka setuju, apakah mereka tidak setuju. Jadi kita bisa lihat jadi aura wajah mereka lah. Oh jadi misalnya kelihatan kayaknya orang ini agak nggak senang, kita langsung ubah strateginya. Sedangkan sekarang kalau video call kadang-kadang video aja nggak nyala. Betul. Nah itu yang kadang-kadang kita harus menebak-nebak mood orang ini seperti apa ya sekarang, bagaimana cara menjelaskannya gitu. Itu sama seperti kita menangani mau anak buah kita dengan atasan kita, itu pun sama semua. Karena kita tidak bisa bertemu dan agak susah bertemu karena kita juga agak takut. Kalau offline meeting lebih enak, bisa kita lihat kayaknya ini diminta ini, dari mukanya dia kayaknya nggak setuju, ini pasti nggak setuju nih kayak gini. Jadi kita bisa ubah lagi. Kalau gitu menurut bapak atau menurut ibu bagaimana gitu ya? Iya jadinya langsung gitu. Kalau sekarang kan kita nggak bisa lihat juga mukanya seperti apa gitu. Nah itu yang agak susah kita menebak-nebak. Nah terus
cara lo mengatasi stress level lo yang tinggi ini selama bekerja di rumah tuh seperti apa? Ya tadi seperti misalnya setelah meeting misalnya meetingnya full day nih back to back, biasanya kalau ada break 1-2 jam paling keluar jalan, terus sore biasanya saya set waktu, biasanya nggak ada meeting sekitar 2-3 jam, setelah itu lanjut lagi meeting jam 5 ke atas atau jam 6. Jadi kita bisa jalan keluar, maksudnya bukan jalan-jalan ya, maksudnya jalan ke taman, jalan di dalam kompleks atau olahraga lah sebentar. Jadi lebih dapat fresh air-nya lah. Kadang-kadang kita work from home, ya kadang-kadang panas kita buka aja jendela semuanya biar ada angin segar gitu. Oke. Nah, sekarang gimana cara bagi tugas lu yang sekian padatnya nih, sebagaimana sepadat ini untuk bisa menyalurkan ke hobi lu ya sebagai orang yang suka nge-gym. Karena kan tadi lu bilang kan masih kadang tuh bisa kerja sampai jam 10 malam dan lain sebagainya. Nah, sekarang gimana cara bagi waktunya gitu loh? Kadang-kadang kemarin pas kita untuk kalau nge-gym untuk olahraga, kadang-kadang kita cari yang kalau bisa pagi, sebelum biasa kan sekarang kalau orang meeting bisa sampai malam. Karena gue mungkin udah terbiasa ya bangun pagi, jadi kadang-kadang pagi pergi nge-gym dulu 1-2 jam, balik lagi ke rumah meeting. Untung sekarang meeting orang juga nggak perlu ganti baju karena video nggak nyala, jadi semua pakai piyama juga nggak apa-apa, makanya baju nggak pada laku kan. Jadi terserah mau pakai baju apa aja pun nggak terlihat, kecuali kalau emang meeting harus nyalain video, terpaksa kita harus ganti paling atasannya aja gitu. Jadi sebenarnya sih ada waktu, karena sekarang juga enaknya kenapa lagi masa begini trafficnya juga nggak terlalu padat. Kalau pagi tuh nggak terlalu padat, jadinya enak. Jadi cepat gitu. Kalau dulu kan, aduh anak sekolah pergi ke sekolah, orang pada lari rush hour ke kantor semuanya. Semua terus bentrok lah ya. Bentrok jadi satu rush hournya kan. Nah, sekarang kan semua di rumah semua, nggak ada yang nggak berani keluar juga. Kadang-kadang enak juga sih nge-gym. Ada hari-hari tertentu yang gymnya emang penuh. Kalau pagi mungkin orang udah bosen juga di rumah kali ya. Ada hari-hari tertentu enak gymnya kayak gym pribadi, sepi lebar lagi. Ya udah nikmatin aja sendiri, nggak ada yang ganggu, pulang udah setelah itu. Nah, biasanya lo ngabisin berapa waktu di tempat gym? Berapa jam? Ya paling 1-2 jam maksimum, nggak lebih. Dulu juga cuma paling 1 jam gitu. Kalau dulu saya juga pun trying my best, paling kalau ada break within lunch hour lari ke gym dulu, ntar balik lagi. Kadang-kadang olahraganya cuma setengah jam, 45 menit, udah langsung ganti baju lagi, jalan lagi ya. Oke. Udah berapa lama lo nge-gym? Ya on and off sih, tergantung. Kemarin setahun lebih kagak nge-gym juga sih sebenarnya. Tergantung, kadang-kadang sebenarnya jujur gue orangnya males olahraga. Kalau lu suruh gue lari di luar males. Kalau yang nge-gym enak soalnya ada AC dan nge-gymnya cuma mesin doang, duduk di situ, jadinya enak. Kalau suruh gue lari-lari agak-agak males gitu lari. Suruh lari di lapangan agak males sih, lari malah jalan kita. Dan selama lu nge-gym selama pandemi ini, apa yang lu lihat, apa yang lu rasain perbedaannya? Perbedaannya ada orang yang nggak parno juga, ada orang yang parno. Tetapi kita jadi kayak cleaning lady. Kadang-kadang kita lihat cleaning service-nya udah bersihin kan, pagi biasa dibersihin. Tetapi tahu dari mana tuh dibersihin? Saya kadang-kadang kan kalau sepi kan dia keliling tuh, kalau pagi biasa kayak orang di kantor gitu dia bersihin dulu kan, kelihatan juga kita kan pakai satu alat kan, dia bersihin keliling, lapin. Tapi sekarang kita habis sebelum pakai alat semprot disinfektan, lap, setelah pakai alat semprot pakai disinfektan. Rasanya lebih capek ngelapnya daripada olahraganya, bener jujur. Kan sambil olahraga juga ngelap itu? Hah? Kan sambil olahraga juga ngelap. Nah makanya itu kayaknya besok-besok seharusnya gym kasih, daripada dia taruh disinfektan satu botol di ada kayak stationnya gitu, mending pas kita masuk check in dia kasih nih botolnya, silakan bapak atau ibu semprot-semprot sendiri sama lapnya, ntar balikin lagi ke kita. Daripada kita ini ada orang kayak gitu. Saya kadang-kadang lihat orang bawa itu karena sepi ya,
dia nggak balik lagi ke stationnya, dia pindah ke mesin lagi, dia angkat aja sendiri kayak botol minum aja, dia angkat sendiri, dia semprot lagi, dia pakai itu lagi gitu loh. Untung nggak dibawa pulang ya. Untung nggak dibawa pulang ya. Mungkin bawa pulang juga. Nah, kalau lihat ada orang seperti itu, ya kan maksudnya lu bilang ada yang orang parno atau nggak parno. Apakah itu membuat diri lu semakin gua harus seperti ini juga gitu. Maksudnya gua juga harus menjaga sanitasi diri gua sendiri atau bagaimana? Ya yang terutama sih itu aja, kita menjaga jarak. Kalau orang yang kenal menjaga jarak, kalau mau ngobrol ya boleh silakan ya pakai masker. Tetapi kadang-kadang kalau olahraga kita harus lepas masker karena kenapa? Kadang-kadang kadar oksigen kita susah nafasnya. Kalau kita lagi olahraga pakai masker pengap kita jadinya. Jadi kadang-kadang harus lepas, dan mungkin kalau udah selesai ya pakai lagi, jalan lagi gitu maksudnya. Jadi juga ada kan hand sanitizer disediakan. Jadi ya silakan pakai hand sanitizer. Ya terserah mau tiap 5 menit. Kadang-kadang saya lihat ada yang tiap habis satu mesin orang pakai hand sanitizer sama lagi balik lagi kayak pakai itu kayak body lotion. Bingung juga jadinya. Kadang-kadang kita ya udah, bahkan ada orang yang tidak lap sama sekali, dia pakai mesin langsung tidak lap sama sekali. Itu ditegur nggak? Enggak. Karena itu mungkin orang juga nggak lihat, saya juga lihat, oh ya udah dia nggak pakai, abis itu dia baru ngelap. Maksudnya orang sebelum semprot, setelah itu semprot. Jadi mungkin dia pikir ya udah ntar abis saya pakai aja saya semprot gitu loh maksudnya. Oke. Kan dia juga ngeliat orang udah pakai semprot, ngapain saya semprot lagi? Kadang-kadang mesinnya jadi apa? Terutama yang kulit itu bukan rusak. Oh, rusak. Karena kering kan ya? Enggak, alkohol kan alkohol. Terus sama itunya bisa karatan besi-besinya semua. Kalau terlalu sering disemprot. Oke. Nah sekarang gimana nih pandangan lo tentang new normal di dunia? Kita balik lagi ya, new normal di dunia kerja nih. Ya kan pasti berbeda. Nah sekarang penerapan new normal di dunia kerja itu seperti apa? Sebenarnya kalau dulu sebelum pandemik kan banyak tuh berjamuran tuh, apalagi yang kita namanya perusahaan-perusahaan kecil yang kalau kita ngomongnya sekarang tren-trennya startups lah. Itu kan semua pada pakai co-working space. Kedepannya saya lihat trennya kayaknya space kantor bisa diperkecil. Jadi in terms of investment atau pembayaran rental office-nya bisa dikurangin karena kita harus adjust dengan flexibility. Bagaimana flexibility? It mean tidak semua harus masuk ke kantor. Yang penting satu, responsif sama bisa memberikan data dengan tepat itu. Karena sekarang kan kita zamannya juga udah zaman digital ya, teknologi kan, komunikasi gampang. Kecuali kalau emang ya kayak saya ya berkomunikasi dengan tim ada yang di daerah yang signalnya emang jelek. Nah itu yang agak beban juga gitu. Tetapi kalau yang di perkotaan besar banyakan kan mereka juga udah apa, jadi digital, mungkin space-nya bisa dikurangin kan. Sekarang kalau peraturan pemerintah ada yang 50%, ada yang 75% harus work from home. Kedepannya jaraknya kita juga harus nggak bisa kayak dulu lagi, masukin semua orang jadi satu ruangan misalnya 10 jadi orang penuh, gitu ya? Nah jadi penuh kan. Mungkin mereka juga harus pikir apakah bisa pakai shift atau bagaimana gitu. Misalnya kayak tim finance mungkin masuknya awal bulan dan akhir bulan. Untuk pertengahan bulan mungkin mereka bisa work from home gitu maksudnya. Dan bisa datang kalau pada saat meeting saja. Dan itu sebenarnya bisa menghemat cost juga in terms of cost of usage of the office, terus electricity dan segala macam. Dan kita juga bisa mengurangi kemacetan di Jakarta sebenarnya. Kemacetan itu justru sangat membantu gitu. Jadi nggak semua orang langsung keluar. Jadi menurut lu ini kedepannya akan lebih berguna ya dengan keadaan seperti ini. Iya. Mungkin ada industri yang nggak bisa online semua ya, digital nggak bisa, tetapi hampir 80% industrinya bisa, kecuali kalau yang mungkin di mining, di perkebunan itu kan yang di lapangan itu nggak bisa dikurangin. Kalau itu kan emang di lapangan. Nah, kalau mining gimana kalau dikurangin coba? Mining gimana? Itu tetap harus gali kalau di lapangan. Mungkin orang kantornya yang bisa dikurangin gitu. Kan, ya seperti itu.
Oke, terakhir nih, gue minta saran dari lu dong untuk healthy people, ya kan, biar stress levelnya nggak terlalu tinggi, ya kan, terus biar dia bisa bagi waktu, gitu loh. Kasih saran. Mungkin untuk healthy people, untuk yang sudah berkeluarga ataupun yang mungkin yang tinggal sendiri ngekos di rumah, mungkin sebaiknya kalau ada break kita jalan-jalan di luar kompleks keliling, atau mungkin ada orang juga yang bilang kalau saya ngekos bosen nih di kamar WFH terus nih, gimana ya, keluar beli makan. Sekarang emang ada sih instan enak, ada Gojek, GrabFood, semuanya ada, tetapi dikarenakan convenience itu kita menjadi males. Jadi sebaiknya kita ada pergerakan sedikit agar kita tidak bosen, dan juga kalau kita keluar mungkin namanya kita makhluk sosial, bisa bertemu dengan orang lain dan bisa ya jaga jarak juga, tetapi bisa mungkin bisa berkenalan, bisa berkomunikasi, daripada kita pakai aplikasi terus nggak keluar ya, stres kita makin tinggi, apalagi tambah workload yang banyak gitu di itu. Kalau bisa usahakan keluar kalau ada break gitu 1-2 jam, mau kemana beli makan atau bagaimana ya silakan. Apalagi terutama kalau bisa sore-sore, kalau bisa waktunya jangan dipadatin meeting kalau diusahakan. Jadi kalau sore bisa jalan sore gitu, jadi 1-2 jam aja cukup gitu, habis itu silakan lanjut lagi meeting atau bagaimana. Yang penting tetap jaga sanitasi diri sendiri ya. Iya, jadi aktivitasnya masih ada lah, jangan cuma, kadang-kadang kita work from home juga cuma di kamar, apalagi yang punya keluarga kadang-kadang di kamar apa di ruang kerja, karena ada anaknya, ada istrinya di luar juga WFH atau mereka lagi sekolah, kan harus berbeda-beda tuh. Nah itunya, jadi harus dibagi-bagi ruangannya juga. Jadi pas waktu break ya silakan keluar naik sepeda atau bagaimana, silakan gitu. Oke. Mau ke supermarket pun bisa juga itu. Jadi itu juga refreshing sebenarnya, bukan hanya untuk olahraga aja gitu. Ya karena udah penat di rumah, iya. udah penat berapa jam, dan juga udah kerjaan juga gitu kan. Oke, healthy people. Inilah bahasan kita. Jadi sampai sini dulu episodenya. Sebelumnya thank you Lukas udah mau datang, udah mau sharing. Nanti kapan-kapan gue undang lagi ya. Iya, boleh. Jadi sampai sini dulu, sampai ketemu lagi di next episode, dan ciao.